Dilaporkan tewas akibat banjir bandang di sejumlah daerah kawasan lereng Gunung Merapi di Sumatera Barat. Kecamatan Sungai Puah, Sungai Agam menjadi wilayah yang paling parah terkena dampaknya. Tim gabungan dari Basarnas dibantu masyarakat mengevakuasi sejumlah warga yang menjadi korban banjir di Kecamatan Sungai Puah, Kabupaten Agam, Sabtu malam. Tim SAR gabungan mencatat ada 17 orang warga yang menjadi korban, 4 orang diantaranya ditemukan meninggal dunia dan 4 orang masih dinyatakan hilang. Kecamatan Sungai Puah, Kabupaten Agam merupakan salah satu daerah yang terdampak banjir bandang. Banjir lahar dingin kembali menerjang Kabupaten Agam dan Tanah Datar. Dan untuk mengetahui informasi terkininya, kita sudah terhubung dengan jurnalis Transmedia John Nedi Kambang yang berada di Padang. Selamat siang. Bagaimana John, ini kapan banjir mulai menerjang rumah warga dan sampai dengan saat ini apakah sudah ada informasi terkait dengan kerusakan fasilitas umum di sana? Baik, selamat siang, Kak. Jadi sejak tengah malam tadi menjelang dini hari, banjir bandang ini melanda sejumlah kawasan yang berada di lereng Gunung Merapi. Daerah-daerah itu adalah seperti Kabupaten Agam, Kota Padang Panjang, dan Kabupaten Tanah Datar. Nah, banjir bandang terjadi bersamaan dengan laporan ini munculnya banjir lahar dingin yang berasal dari Gunung Merapi. Air dengan cepat kemudian masuk ke rumah warga dan merendam jalanan. Musibah itu kemudian menyebabkan sejumlah rumah hanyut, Monika. Nah, beberapa warga yang kemudian tidak sempat menyelamatkan diri dilaporkan kemudian menjadi korban. Nah, kalau merujuk pada data yang ada pada BPBD Provinsi Sumatera Barat, nah hingga siang ini tercatat ada 11 korban meninggal dunia dari Kabupaten Agam, sementara 7 orang lainnya mengalami luka. Sementara dari Kota Padang Panjang itu dilaporkan ada 3 korban, 1 ini sudah ditemukan, sementara 2 lagi masih dalam proses pencarian. Korban luka-luka saat ini sudah dalam penanganan medis pihak rumah sakit, seperti di Rumah Sakit Ahmad Mukhtar Bukit Tinggi dan RSUD Padang Panjang. Sedangkan dari Kabupaten Tanah Datar, saya tadi mendapat kabar dari Eka Putra, Bupati Tanah Datar, ini ada 13 orang warganya yang menjadi korban dan meninggal dunia. Namun belum ada penjelasan resmi yang lebih detail terkait jumlah korban luka ataupun warga yang terpaksa harus mengungsi karena semua proses saat ini sedang dilakukan oleh tim evakuasi yang terdiri dari Basarnas, TNI, Polri, dan jadi kalau kemudian di total antara korban meninggal yang sudah ditemukan dari kota Kabupaten Agam dan Kabupaten Datar, kalau merujuk dari laporan dari BPBD ini ada sekitar 24 orang yang meninggal dunia sejauh ini. Sejauh ini ada 24 orang yang meninggal dunia, 7 orang sudah berada di rumah sakit dan sejumlah orang lainnya masih dalam proses pencarian. Begitu. Nah, tadi saya dapat laporan dan dapat informasi, semua kekuatan sudah dikerahkan ke lokasi termasuk dengan alat berat untuk membantu pencarian dan evakuasi korban. Nah, di luar korban-korban yang meninggal dan terdampak bencana banjir bandang ataupun banjir lahar dingin ini ada jalan utama yang menghubungkan ibu kota provinsi Sumatera Barat dengan Padang Panjang ataupun menuju Bukit Tinggi. Ini ambles akibat banjir bandang ini, Monika. Lokasi jalan yang ambles ini berada tidak jauh sebenarnya dari lokasi air terjun Lembah Anai yang terkenal itu. Nah, akibat situasi ini, sekarang jalan sama sekali tidak bisa dilalui karena badan jalan ikut hanyut sekitar 100 meter. Nah, para pengguna jalan kini seperti saya ini mungkin terpaksa harus memutar jalan ke tempat yang jauh, yang lebih jauh, terutama melalui Solo ataupun melalui Kelo 44 di pinggir Danau Maninjau, Kabupaten Agam. Termasuk juga ini pengendara juga bisa sebenarnya melewati kawasan Malalak. Namun kawasan ini juga dilaporkan ikut longsor sehingga praktis akan memicu kemacetan panjang di jalanan. Para pengguna jalan yang melewati Malalak dan Siti Jaulawik juga, Siti Jaulawik ini menuju Solo, ini diminta untuk berhati-hati karena 2 area ini juga lokasi yang sangat rawan terjadinya longsor dan semua orang yang
dari Padang menuju Bukit Tinggi ataupun sebaliknya yang selama ini menggunakan jalan di kawasan Lembah Anai praktis akan menggunakan 2 jalur ini sebagai sarana transportasi mereka, karena dibanding melalui Kelo 44 di pinggir Danau Maninjau ini agak relatif lebih singkat, lebih cepat, namun risikonya juga cukup besar, Monica. Jadi ini yang kemudian diminta agar para pengendara meningkatkan kehati-hatian agar terhindar dari bencana longsor. Hingga siang ini proses pencarian dan proses evakuasi korban masih terus dilakukan oleh seluruh tim terkait dari banyak pihak. Begitu, Monica, laporan sementara. Baik, John, ini kan kalau dari situasi yang Anda gambarkan ini berarti terjadi kesulitan untuk evakuasi ini karena ada jalan yang terputus, kemudian banjir. Ini lalu bagaimana dengan tim gabungan ini mengevakuasi para korban ini? Kemudian tadi Anda menjelaskan juga beberapa korban telah dievakuasi yang terdampak banjir lahar ini. Ini dievakuasinya diungsikan kemana? Nah, yang terdampak, yang kesulitan utama itu adalah dari ibu kota, dari Padang, dari ibu kota provinsi menuju misalnya ke Padang Panjang atau ke Bukit Tinggi. Namun sumber daya, alat dan segala macam ini kan juga ada yang berasal dari Payakumbuh misalnya. Ini ada tim Basarnas yang kemudian dikerahkan dari 50 kota didatangkan ke lokasi, tim BPBD dari kota Bukit Tinggi dikerahkan ke lokasi, tim BPBD dari tanah datar sendiri yang menjadi korban ini masih bisa mengakses lokasi sesungguhnya untuk melakukan proses evakuasi. Nah, korban yang sudah berhasil dievakuasi ini sekarang berada di Rumah Sakit Ahmad Mukhtar Bukit Tinggi maupun di Rumah Sakit RSUD Padang Panjang. Ini proses evakuasi, proses pencarian yang menggunakan sumber daya yang berasal dari kota-kota atau daerah-daerah sekitar yang tidak terdampak langsung dengan kondisi jalan yang amblas di Lembah Anai ini masih bisa bergerak dan dikerahkan ke lokasi, Monica. Baik, terima kasih untuk laporan Anda, John Nedi Kambang, jurnalis Transmedia. Selamat bertugas kembali, hati-hati selalu.